Ya, hari yang ditunggu-tunggu ini adalah ujian pertama karena kita masih akan berhadapan dengan data CPI di akhir pekan. Tapi sebelum itu, tantangan pertama ini adalah non-farm payroll. Karena mengalami penundaan minggu lalu, berarti kita akan berhadapan di hari Rabu ini, hari yang tidak biasa untuk non-farm payroll, tapi tidak apa-apa. Intinya adalah semua data ini akan sangat super sensitif bagi BAS, dan ini dia ulasannya. Oke, kalau kita perhatikan dari sejak hari Senin kurang lebih, kita tercatat di sini melihat US dollar mengalami kesulitan untuk bernafas atau mengalami kenaikan kembali karena dia langsung tertekan, dan inilah hari keempat dia mulai penurunan. Pertanyaannya adalah apakah hari keempat ini akan menjadi penerusan dari penurunan atau justru dia akan counter the trend. Artinya kemungkinan akan untuk rebound bisa saja terjadi. Dan kita lihat dulu ya. Situasinya adalah inti dari pergerakan selama minggu ini, yaitu bahwa dia tetap berada di bawah jalur trendline, kemudian high-nya jauh lebih rendah lagi, dan kemudian juga kita sempat bahas di hari Senin kemarin adalah bahwa ini adalah indikator yang bisa dikatakan menunjukkan rebound-nya adalah rebound technical only, bukan disebabkan oleh faktor fundamental. Nah, dengan kata lain, sebetulnya yang paling mudah, yang paling memungkinkan untuk ke depan adalah penurunan lebih lanjut. Tapi lihatlah, kita punya jebakan di sini, areal support yang juga cukup kritikal ya, dua areal ini. Kalau misalkan ternyata, katakanlah ini cukup kuat, saya khawatir nanti malam mungkin akan terjadi kejutan sehingga akhirnya dia rebound. Jadi hati-hati kalau misalkan ini terjadi, kita ubah strategi segera. Mungkin emas, mungkin jangka pendeknya bisa saja kategorinya dia melemah terlebih dulu ya. Tapi mungkin nanti di CPI, kita akan dapatkan balasan atau revenge yang mungkin membuat emas bisa mengalami kenaikan lebih signifikan. Oke, tapi sebelum itu bisa jadi indikatornya adalah malah kecenderungannya kita akan mendapatkan lanjutan dari pelemahan US dollar. Kalau ini yang terjadi berarti kita lanjutkan pembelian emas, dan kemungkinan itu adalah momentum yang bagus untuk memperkuat kenaikan emas apalagi menjelang Imlek. Oke, berarti kalau lihat seperti ini indikatornya adalah antara dia up atau rebound atau dia lanjutkan penurunan bahkan jauh lebih rendah. Nah, indikator NFP-nya itu berarti harus atau dibutuhkan data yang jauh lebih ekstrim, lebih tinggi daripada ekspektasi atau jauh ekstrim lebih rendah daripada ekspektasi. Kalau misalkan angkanya cuma kisaran dari ekspektasi, ya persis dengan apa yang kita skenariokan tadi, ya di video fundamental silakan cek. Kalau misalkan datanya relatif sama atau sesuai ekspektasi, ya kemungkinan keduanya tidak akan bergerak banyak. Oke, ini adalah imbal hasil treasury yang ternyata turunnya sudah equal, sudah setara dengan apa yang terjadi di sisi kiri. Berarti hati-hati, waktunya untuk cemas karena posisinya berarti sangat mungkin juga terjadi kejutan dan rebound. Berarti semua terkait dengan kemungkinan data non-farm payroll yang buruk atau lemah itu sudah diantisipasi dan kemungkinan dia akan mengalami rebound. Tapi sebaliknya, kalau ini kaitannya masih tetap dalam sisi data karena data belum diantisipasi karena 1 atau 2 hari terakhir itu penurunan akibat dari perintah ataupun perintah instruksi ya dari pemerintah Cina untuk mengurangi exposure terhadap obligasi negara Amerika. Oke, indikatornya kalau seperti ini, ya sebetulnya kita bisa bagi dua ya. Kemarin yang utama itu adalah terkait dengan rising wedge seperti ini. Dan kita sudah lihat penurunan lebih lanjut berarti harusnya secara struktural dia lanjutkan penurunan. Oke, kemungkinan yang kedua itu adalah kalau teman-teman perhatikan di sisi sini, maka kemungkinan kita sedang melihat bagian penting lainnya dari yang kita sebut mungkin dicurigai membentuk head and shoulder. Itu dengan catatan teman-teman, ini tidak langsung serta-merta dia turun, melainkan dia akan rebound terlebih dulu sebelum nantinya dia turun. Karena apa? Situasi dari yang namanya head and shoulder memerlukan ada bagian panjang atau bagian pendek di bagian left shoulder ataupun right shoulder. Tergantung dari reboundnya berapa besar atau berapa banyak, tapi yang jelas ini yang akan lebih dominan beberapa waktu ke depan. So, trigger yang awal kita sudah dapatkan yaitu dari masalah rising wedge ya. Dia sudah confirm tembus. Tinggal trigger yang kedua. Apakah dia akan rebound dulu ke zona ini atau dia langsung tembus begitu saja sampai ke zona ini? Kalau misalkan dia langsung tembus, ya saya rasa kita nggak perlu lihat lagi dengan head and shoulder, melainkan dia lanjutkan penurunan dari rising wedge. Nah, otomatis kalau dia melemah, maka diharapkan DXY atau indeks dolar pun melanjutkan pelemahan. Nah, simpelnya, kalau misalkan kita lihat dengan pelemahan itu, berarti ada kabar bagus untuk pound sterling, teman-teman. Walaupun kita lihat di sini candlestick kemarin ditutup dengan bearish, tapi jangan khawatir, posisinya adalah balik lagi. Kalau misalkan selama dolar masih melemah, kemudian dari sisi teknikalnya dia tidak tembus di bawah 61,8% di 1.3540, berarti kita lihat dia sedang mulai kenaikan. Nah, yang menarik adalah coba kita perhatikan lagi di grafik keempatnya.
Kemarin kita sudah bahas ini, bahwa saya mengharapkan ada swing low-nya jangan sampai terlalu rendah sampai di bawah zona biru ya, kita tidak harapkan itu. Tapi kalau zona biru bolehlah kita anggap masih bisa diperhitungkan, atau lebih bagus lagi, ya seperti ini yang terjadi. Dia tertahan 50%, kemudian bagian ini berarti left, ini bagian head, dan ini bagian right shoulder. Kalau ini yang terjadi berarti yang kurang adalah satu, yaitu kaitannya dengan neckline. Neckline-nya akan berada di persimpangan ini. Kalau betul ini terjadi, maka yang bisa Anda prioritaskan adalah lakukan buy atau follow buy atau pertahankan buy. Jadi asumsi saya adalah bahwa penurunan sudah selesai, saatnya kita beli, dan saat membeli kalau sudah mengkonfirmasi dia tembus di atas 1.3690 atau 3700, Anda boleh pertahankan buy tersebut sampai target sesuai ketinggian bagian head. Nah, berarti ukurannya adalah kalau saya tarik di sini kurang lebih kita akan melihat target kisaran ya mungkin saja akan menjadi area 1.3870 ataupun bahkan lebih tinggi. Dan itu berarti butuh waktu sampai at least mungkin 1 atau 2 hari ke depan ya. Karena ini berjenjang dan sudah berapa lama ini pergerakan harian cenderungnya relatif terbatas. Tapi intinya adalah kita buy. Kecuali kalau misalkan dolarnya mengalami penguatan di malam hari, kita berbalik untuk revisi turun ataupun ya switch strategi menjadi sell. Andai kata dia turun kembali di bawah 1.3570-an. Nah, sementara untuk crude oil, oke, alasan utama saya tetap buy adalah lagi-lagi dia betul-betul tertahan, kemudian dia naiknya juga tertahan, tapi turunnya sesuai dengan ekspektasi kita juga tertahan. So, andai kata kita hitung triangle ataupun bahkan dari sisi support trendline, maka yang kita sedang lihat di situ adalah A, B, C, D, dan inilah E. Berarti selanjutnya dari triangle ini kita sudah lihat breakout dan sangat mungkin untuk berlanjut ke level $66. Jadi ya skenarionya masih tetap dihantui oleh ketidakpastian geopolitik. Walaupun kita lihat mungkin Amerika Iran belum tentu perang gitu ya. Tapi kabar terbaru, Trump mempertimbangkan untuk mengirim kembali kapal tempur atau lebih tepatnya armada besar yang kedua selain Abraham Lincoln. Jadi saya rasa dengan konteks bahwa ini juga tidak tembus, berarti asumsinya adalah dia tetap dalam jalur uptrend. Dan resisten biru area 66 sangat mungkin ditembus, dan 1 atau 2 hari ke depan sangat mungkin kita melihat area 68 ataupun 70. Tapi challenge pertama untuk hari ini adalah yang penting dia bisa survive di atas 64-60 supaya kita melihat level 65, 66 atau bahkan lanjut lebih tinggi. Nah, terakhir kalau kita lihat dari emas, situasinya adalah kembali lagi situasi yang tentunya kita catat dari sejak kemarin adalah area orange ini tertahan, dan berarti kita tidak atau belum melihat ada kenaikan di atas 5090 atau tembus 5900, tapi sepertinya on the way. Oke, alasan sebenarnya adalah kalau kita kaitkan dengan potensi double top, kemarin kita sudah singgung, kalau ini double top maka PR-nya dia cukup besar, cukup panjang, karena dia harus dan wajib tembus level neckline, dan neckline-nya tidak pendek. Ternyata dia ada di 4640 atau 4655. Ini adalah low hari Jumat. Artinya, selama dia tidak tembus di bawah level neckline, maka kita tidak sebut dia sebagai double top. No. Sama sekali tidak. Berarti kita masih punya peluang apa? Kalau kita anggap ini masih bertahan, maka konsekuensinya berikutnya adalah kita tinggal tarik garis lurus, teman-teman. Anda bisa bentangkan garis kurang lebih seperti ini. Dan Anda terlihat di sini posisinya adalah kalau misalkan lihat skemanya, berarti kan asumsi saya di sini adalah datar atau relatif sama, walaupun tidak precisely sama. Karena di sini level tertingginya adalah 5091, sementara di sini adalah 5080. Jadi kita asumsikan areanya masih tetap sama, walaupun tidak precise angka yang mirip ya. Tapi intinya kita tidak melihat ini sebagai double top, melainkan yang kita lihat sangat mungkin nantinya malah kecenderungan membentuk yang namanya ascending triangle. So skema yang ini memungkinkan dia turun dulu sampai ke teritori 4850-an, tapi kemudian tidak tembus, melainkan dia lagi rebound, lalu kemudian dia naik seperti ini. Bisa saja kenaikan berikutnya ini langsung ditembus ya. Nah, tapi skenario yang mungkin sangat dekat itu adalah kalau Anda perhatikan di sini bagian triangle, maka secara hitungan Anda bisa lihat seperti demikian. Inilah periode di mana dia mulai mengalami kenaikan, kemudian dia konsolidasi dan akhirnya dia mencari cara untuk break. Ada dua versi di sini perhitungannya. Kalau kita anggap A di sini, maka inilah B, inilah C, D, dan inilah E. Maka saat ini kita sedang melihat kemungkinan potensi ini segera ditembus. Berarti buy on breakout atau pertahankan buy Anda bisa lakukan itu. Sebaliknya bisa jadi
Sebaliknya, bisa saja kita belum melihat dia tuntas. Artinya kalau kita asumsikan bahwa kenaikannya begini, maka yang sedang kita perhatikan adalah A, B, C, D. Sehingga yang kita perlukan lagi adalah swing low terakhir. Kalau kita tarik garis lurus di tengah, maka bisa saja swing low terakhirnya akan berada di areal 5030, 5040, atau bisa saja sampai ke bottom support, dan itu berarti E. Nah, E-nya bisa di tengah, bisa di paling bawah, tergantung dari apakah kuat atau tidaknya support tersebut. Kalau misalkan kita ambil yang tercepat, maka diambil zona tengah, maka kita akan dapatkan pantulan dan akhirnya tembus zona resisten 5060, 5070. Kalau itu yang terjadi, Anda bisa follow buy atau pertahankan buy. Kalaupun misalkan tidak, anggap saja dia sampai sentuh zona bottom dari support triangle tersebut, maka asumsi saya adalah 5015, 5020, atau bahkan 5010, itulah momentum untuk lakukan buy. Jadi artinya di sini punya peluang yang kurang lebih sama peluangnya, tapi yang lebih dominan adalah yang penting dia breakout. Nah, hati-hati saat dia breakout dari resisten triangle, kita juga masih punya arahan ataupun resisten yang lebih besar lagi, dan itulah zona 5090. Kalau misalkan seandainya ini tembus 5070, maka PR pertama sudah selesai, tapi PR kedua menghadang di 5090. Artinya Anda harus lebih jeli, selama itu tidak tembus, yang dikhawatirkan adalah penurunan. Tapi jangan khawatir, karena dia sudah tembus triangle, harusnya ini adalah pullback, dan itu kesempatan kedua kalinya untuk dorong lagi kenaikan, dan akhirnya kita mendapatkan 5100 atau bahkan jauh lebih tinggi 5200, seandainya data non-farm nanti malam jauh lebih rendah daripada ekspektasi seperti yang dikatakan Goldman Sachs. Nah, kalau kita lihat dari grafik daily, jelas di sini PR yang masih tetap menyangga di sini adalah areal 5090-an. So, hati-hati setelah data non-farm payroll, apapun yang terjadi segera exit. Kemudian nanti malam Anda bisa fokus menantikan apa yang terjadi pada Iran Amerika.